Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa, yes, puji Tuhan. Enci senang sekali hari ini di tanggal 24 Januari 2021. Adik-adik sekolah minggu beserta guru-guru sekolah minggu juga orang tua yang ada di rumah, orang boleh sama-sama ada sekolah minggu. Nah hari ini Enci Mercy ditemani oleh Enci Emi dan Enci Lenda. Torang mau ibadah sama-sama. Enci undang semua untuk berdiri. Torang menyanyi dengan semangat. Enci undang torang mau menyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Torang berdiri semua. Bergerakan nih. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Torang menyanyi satu kali lagi dengan semangat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, adik-adik tetap berdiri semua. Torang masih mau menyanyi. Torang menyanyi lagu Ke Gunung Tinggi Ku Naik-Naik. Ke gunung tinggi ku naik, mencari damai. Ke lembah curang ku turun, mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Torang menyanyi sekali lagi Ke Gunung Tinggi Ku Naik-Naik. Pakai gerakan nih dengan semangat. Ke gunung tinggi ku naik, mencari damai. Ke lembah curam ku turun, mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ya, puji Tuhan. Adik-adik masih berdiri nih. Torang masih mau lanjut menyanyi. Torang menyanyi lagu Haleluya. Angkat suaramu. Pakai gerakan. Torang sama-sama. Haleluya, angkat suaramu, gunakanmu untuk puji Tuhan. Haleluya, angkat kakimu, gunakan tubuhmu untuk puji Tuhan. Mari memuji Tuhan, muliakan Dia, karena Dia Yesus Allah yang hebat. Mari sembah Tuhan, agungkan Dia, karena Dia Yesus Allah yang dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi torang menyanyi. Satu kali lagi. Haleluya. Angkat suaramu. Haleluya, angkat suaramu, gunakan mulutmu untuk puji Tuhan. Haleluya, angkat kakimu, gunakan tubuhmu untuk puji Tuhan. Mari memuji Tuhan, muliakan Dia, karena Dia Yesus Allah yang hebat. Mari sembah
mau doa buka. Sebelum doa buka, torang mau menyanyi lagu Jari-Jariku. Mana jari-jarinya? Angkat semua. Torang mau menyanyi sama-sama Jari-Jariku. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dan doa ini akan dibawakan oleh Encik Lenda. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini tanggal 24 Januari 2021, Engkau memberkati kami akan beribadah sekolah minggu. Kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau pimpin semua anak-anak yang sudah siap di rumah masing-masing, guru-guru sekolah minggu dan juga orang tua. Kiranya ibadah ini akan menjadi bekal bagi kehidupan kami. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, adik-adik masih tetap berdiri toh, nana ada yang duduk, masih semangat. Torang nyanyikan lagu Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Adik-adik mesti semangat semua karena tentara Kristus mesti semangat. Jadi torang tetap semangat dalam memuji Tuhan. Torang nyanyikan lagu Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Saat ini torang akan mengaku dosa, Encik semua untuk duduk kembali. Torang mengaku dosa di hadapan Tuhan, torang serius, torang mengaku torang pesalah yang selama ini torang lakukan, dan doa pengakuan dosa akan dibawakan oleh Encik Emi. Adik-adik, mari lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan boleh kami alami di sepanjang kehidupan kami. Kami pun menyadari Tuhan, ketika kami merasa Tuhan memberkati kami, ketika kami merasa Tuhan sudah mengasihi kami, terkadang kami tidak menghargai kasih Tuhan itu dalam kehidupan kami dengan perilaku-perilaku buruk yang telah kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepadamu saat ini memohon ampun atas segala pelanggaran dan dosa kami yang telah kami perbuat, baik pikiran, perkataan-perkataan kami, bahkan perbuatan kami yang melawan kehendak-Mu. Ampunilah kami Tuhan, kasihanilah kami dan perbaharui kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mendengar doa permohonan, 'dan 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 permohonan, 'dan
Ya, torang semua mengaku dosa tadi, dan Ci mau kasih ingat bahwa torang selaku orang percaya, torang harus yakin bahwa Tuhan Yesus telah menebus torang dosa di kayu salib. Nah, sekarang torang mau menyanyi Yesus itulah satu-satunya. Sambil berdiri, Nek, torang nyanyikan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Upahmu besar di surga. Torang nyanyikan lagi satu kali. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Upahmu besar di surga. Ya, puji Tuhan. Nah, adik-adik masih tetap berdiri. Sekarang torang semua dengar cerita. Siapa yang siap dengar cerita? Mantap sekali. Torang menyanyi lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Torang nyanyikan lagi satu kali lagi. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ya, silakan duduk. Sekarang torang semua dengar cerita yang akan dibawakan oleh Engku Angki. Shalom adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Ya, luar biasa, puji Tuhan. Torang harus semangat terus dalam menjalani kehidupan. Ya adik-adik, torang harus senang karena Tuhan Yesus senantiasa bersama dengan torang. Nah, berjumpa lagi dengan Ko Angki pada sore hari ini. Dalam ibadah ini, Engku kembali akan membawakan cerita Alkitab. Ya, mari sebelum torang mau berdoa dan membaca serta mendengarkan cerita firman, Engku mau tanya dulu. Dalam keadaan sehat toh sekarang? Bagaimana? Sehat semua? Kong bagaimana? Masih pakai masker toh? Lihat rupangku sekarang pakai masker. Mari sebentar Engku mau lepasnya lama. Nah, baik adik-adik, torang semua berdoa, torang minta untuk supaya Roh Kudus menuntun torang dalam membaca, mendengar firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di saat ini Bapa, di hari Minggu ini kami datang kepadamu, kami sungguh bersyukur penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di tahun yang baru ini kami boleh menikmati hari yang ke-24. Di hari Minggu ini kami datang bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami hendak membaca, mendengarkan
firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami anak-anak-Mu dan juga guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua, untuk dapat membaca dan mendengarkan cerita firman-Mu. Bagi Engku Angki yang akan menyampaikan berita firman-Mu, tolonglah dia agar dia dapat berkata-kata seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Engkau buka dulu ya, engkau pe masker. Engkau mau ganti dengan kacamata. Nah, karena mau baca tuh. Torang pe pembacaan adik-adik terdapat di Yohanes 2 yang adik-adik sebesar yang sudah tahu baca, ambil tu Alkitab, kong buka, cari Yohanes 2, orang mau baca dari ayat 1 sampai 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Engkau akan bacakan untuk kita semua. Dengan judulnya Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sampai di situ pembacaan Alkitab kita, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Sebelum engkau lanjut bercerita, orang mulia dulu tayangan video berikut ini. Perhatikan baik-baik video ini. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, Mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah, dan bawalah kepada pemimpin pesta. lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki
dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah adik-adik, so baun itu DP video. Nah sekarang engkau coba bercerita tentang pembacaan kita tadi, di mana pada hari yang ketiga Yesus dan murid-muridnya tiba di satu tempat yang bernama Kana. Kana ini ada di sekitar Galilea, adik-adik. Nah, mereka datang ke situ untuk menghadiri satu acara perkawinan. Kebetulan dalam acara ini juga terdapat Ibu Yesus yang ada di situ. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tahu juga kalau ada acara perkawinan tentu banyak makan, banyak minum toh. Ada makanan minuman yang enak-enak tentunya. Siapa di sini yang pernah ikut dengan mama dan papa pergi di pesta perkawinan? Coba angkat tangan. Ada yang pernah ikut? Nah, bagaimana kalau di pesta perkawinan? Banyak tuh DP makan-makan, DP minum-minum toh. Nah, adik-adik, dalam cerita Alkitab tadi, ketika pesta perkawinan sedang berlangsung, ya, acara makan-makan dan juga minum-minum, sang tuan pesta dia bilang pemimpin pesta. Jadi ada yang memimpin acara pesta itu. Ini tuan pesta dia bilang tuh pemimpin pesta, orang rupa kehabisan anggur ini no. Nah adik-adik, pada zaman dahulu anggur ini digunakan untuk satu acara atau satu peringatan yang lumayan besar gitu pada saat itu, sebagai tanda juga tingkat sosial pada saat itu, ya. Jadi ketika acara itu dibikin agak meriah, jadi ada DP anggur di situ. Nah, pada saat itu mereka kehabisan anggur, adik-adik. Lalu ini tuan pesta bilang pada pemimpin pesta bahwa dorang suka kehabisan anggur. Kebetulan waktu dia bilang itu, adik-adik, Ibu Yesus mendengarnya. Dia bilang, kehabisan anggur dorang rupanya. Lalu dia datang kepada Yesus. Ibu Yesus ini datang kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, Tuan pesta, Yesus, Tuan pesta kehabisan anggur rupanya. Lalu Yesus bilang ibunya bahwa, Ibu, apa yang engkau harapkan aku lakukan? Waktuku belum tiba. Begitu Yesus bilang. Maksudnya Yesus bilang kepada DP ibu bahwa dia belum DP waktu untuk melakukan mujizat, adik-adik, atau berbuat sesuatu. Tetapi Yesus tetap melakukan mujizat pada saat itu. Dan dia sudah tahu apa yang dimaksud daripada ibunya berkata bahwa tuan pesta sudah kehabisan anggur. Lalu Ibu Yesus bilang pada pelayan-pelayan, ngoni baking apa yang Yesus mau bilang. Seperti itu. Ya. Dan apa yang terjadi, adik-adik? Di situ ada 6 tempayan yang berisi air. Ya. Dan Yesus bilang pada pelayan-pelayan bahwa coba ngoni isi air itu, tempayan-tempayan itu. Mereka melakukan apa yang Yesus bilang dan terjadilah. Yesus mengubah air menjadi anggur. Setelah Yesus sudah melakukan mujizat, Yesus bilang itu pelayan-pelayan, antar ini air ini ke pemimpin pesta. Dan apa yang terjadi? Begitu pemimpin pesta mencicipi atau dia rasa tuh anggur, dia bilang,
sedap sekali nih anggur Lalu dia bilang petutuan pesta. Dia panggil petu mempelai laki-laki, dia bilang, biasanya orang kalau siapkan anggur, mulai dari awal dia kasih yang bagus. Setelah semua mendekati akhir pesta, ya kalau mulai habis tuh anggur, dia kasih tuh yang kurang enak. Tetapi ngana kasih nih anggur dari awal sampai akhir ini enak sekali. Begitu pemimpin pesta bilang petuan pesta. Dia ingin tahu bahwa yang melakukan itu adalah Yesus sendiri. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan lewat Alkitab yang sudah kita baca. Nah, kira-kira apa pelajaran yang boleh orang dapatkan dari pembacaan firman Tuhan di hari ini? Ya, dalam pembacaan Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yang pertama kalau kita lihat adik-adik di pembacaan kita ini betapa Yesus dia sangat tahu apa yang diinginkan oleh ibunya yang pertama. Toh? Padahal tadi kalau orang mau lihat dalam pembacaan ini ibu Yesus hendak menyuruh melakukan sesuatu. Ibu Yesus cuma bilang Pak Yesus bahwa dorang itu kekurangan anggur. Toh? Nah ini dia di poin pertama. Pelajaran bagi kita semua bahwa kalau orang di rumah kadang-kala nih, gue kasih contoh. Misalnya mama bilang, udah sementara mau masak mama di dapur, mama bilang, aduh, so habis garam kita orang nih. Kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Nah, toh, mamanya nak suruh, misalnya, alo, beli akang garam, nyanda. Seperti contoh tadi Tuhan Yesus toh. DP ibunya nak suruh Yesus bikin anggur, nyanda. Ibu Yesus cuma bilang bahwa dorang kehabisan anggur. Nah ini dia adik-adik. Jadi sebagai anak yang taat kepada Tuhan, orang juga mesti taat kepada orang tua. Bantu pak orang tua, tolong pak orang tua, walaupun dorangnya nak suruh pak orang. Udah mart orang sekarang kang, adik-adik banyak tuh. Sedangkan mama suruh, waduh mama le kita lagi. Baru bermain mama suruh, nah itu. Toh? Nyanda mau tolong pak terampi orang tua. Seperti itu. Yang kedua pelajaran dari pembacaan kita ini bahwa hanya Yesus yang sanggup melakukan mujizat. Nah, aku mau tanya, mujizat apa saja yang pernah Yesus lakukan? Ayo angkat tangan. Atau siapa mau sebutkan? Contoh kira-kira, mujizat apa yang itu sudah Yesus lakukan? Hah? Menyembuhkan orang sakit. Pintar. Apalagi? Membangkitkan orang mati. Waduh, mantap tuh trompet Tuhan Yesus, hebat sekali. Apalagi adik-adik? Iya, banyak. Dan adik-adik tahu apa yang Yesus lakukan di perkawinan di Kana ini adalah mujizat pertama. Ya. Tanda-tanda mujizat pertama yang Yesus lakukan waktu dia ada di dunia ini, ya, yaitu dia merubah air menjadi anggur. Itulah mujizat pertama yang Yesus lakukan di dunia ini. Banyak sekali mujizat yang Yesus lakukan. Bahkan sampai sekarang pun Yesus sanggup melakukan mujizat bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Iya, rupa sekarang adik-adik, orang perlu bergumul, berdoa dengan tekun agar supaya mujizat Yesus itu berlaku bagi orang di dunia ini yang sekarang lagi dilanda wabah COVID-19. Orang butuh mujizat dari Yesus agar supaya seluruh dunia ini dipulihkan dari virus COVID-19. Makanya adik-adik mesti rajin baca Alkitab, rajin berdoa, taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Itu salah satu bentuk kita sebagai syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan sampai dengan hari ini. Orang dalam keadaan baik, orang dalam keadaan sehat, orang masih menikmati kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan di hari ini, di sore hari ini. Semoga adik-adik dapat
memahami, dapat tekun dan taat hanya kepada Tuhan Sang Empunya kehidupan, bahwa orang percaya juga mujizat Tuhan akan berlaku juga pada orang sampai saat ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Nah, ada ayat hafalan untuk kita semua, adik-adik. Ayat hafalan kita ya terdapat di Yohanes 2 ayat 11a. Coba lihat di pembacaan kita yang tadi. Yohanes 2 ayat 11a berkata, hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Ulang lagi sekali lagi. Yohanes 2 ayat 11a. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Nanti minggu depan engkau atau encik mau cek ulang ayat hafalan ini ya. Adik-adik sekalian, hafal baik-baik dan ingat terus bahwa mujizat Tuhan yang pertama adalah apa? Air menjadi anggur, dan mujizatnya terus berlaku bagi orang sampai sekarang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, bagaimana adik-adik? So dengar cerita tadi, semoga adik-adik bisa mendengar, bisa mengerti maksud dari firman Tuhan itu, dan orang bisa lakukan dalam orang kehidupan sehari-hari selaku orang percaya. Sekarang Enci undang semua untuk berdiri. Orang mau menyanyi lagu Sahabat Sejati. Sekarang torang akan memberikan persembahan. Semua sesadia tuh itu persembahan. Torang persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil memberikan persembahan, torang menyanyi segala puji syukur. Dan persembahan nanti akan diambil oleh guru sekolah minggu di kolom masing-masing. Torang menyanyi lagu segala puji syukur. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi, soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya,
Sekarang Enci mau ucapkan selamat ulang tahun bagi anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang berulang tahun di tanggal 24 Januari sampai dengan 30 Januari. Daftarnya ada di sini ya. Michelle, Lupita, Alessia Hayer, kolom 23. Kemudian ada Rune Somba, kolom 7. Christopher Yosua Akai, kolom 11. Miracle Fakihi, kolom 28. Retsi Bawotong, kolom 22. Engku Yance Kahembau, kolom 26. Enci Jennifer Wawor, kolom 28. Ada Jason Lantas, kolom 20. Ya, itulah semua yang berhari ulang tahun tanggal 24 sampai dengan 30 Januari 2021. Dan Enci sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun, umur panjang, sehat selalu dan kiranya diberkati Tuhan. Ya adik-adik, saat ini torang akan berdoa syafaat. Sebelum torang mau berdoa, torang menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Torang mengucap syukur karena setiap hari Tuhan selalu ada dan lindungi torang dan menyertai torang semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, adik-adik semua sikap berdoa. Torang mau berdoa dan doa ini akan dibawakan oleh Engku Angki. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, torang semua akhiri tompe ibadah. Sebelumnya mari kita berdoa. Cuci tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami di surga, inilah kami anak-anak-Mu dan juga guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Immanuel Bahu. Kami bersyukur hari ini, hari yang ke-24, Engkau sudah memberi kesempatan bagi kami sehingga kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman yang sudah kami dengarkan tadi Bapa semakin menguatkan iman percaya kami kepadamu dan semakin membuat kami yakin bahwa mujizat-Mu tetap berlaku dari dulu, sekarang sampai selamanya. Engkau yang telah membuat mujizat air menjadi anggur ketika peristiwa perkawinan di Kana, kami percaya juga mujizat-Mu akan berlaku bagi kami yang memohon pertolongan Tuhan, yang memohon kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga sungguh membutuhkan mujizat Tuhan
berlaku bagi kami saat ini, di mana saat ini kami di tengah pandemi COVID-19. Kami senantiasa bermohon kepada Tuhan, biarlah mujizat-Mu akan beracara. Engkau yang akan memulihkan dunia ini, memulihkan bangsa kami, memulihkan daerah kami, memulihkan keluarga kami, bahkan memulihkan pribadi kami masing-masing. Jika Engkau dapati kami melakukan hal yang tidak berkenan kepadamu, kasihanilah kami Tuhan dan ampunilah kami. Engkau kiranya menolong kami agar hari-hari kehidupan yang kami jalani berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan di sore hari ini. Ada persembahan juga yang sudah kami beri. Tuhan kiranya berkati, kiranya persembahan ini boleh terpakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami mau berdoa kepadamu, memberkati kehidupan masing-masing kami Tuhan. Di tengah pandemi virus COVID-19 yang masih berlangsung, kami terus belajar, walaupun dari rumah, biarlah kami terus mencari ilmu untuk bekal masa depan kami. Engkau mampukan kami Tuhan agar kami dapat menggunakan teknologi untuk menambah pengetahuan, menambah ilmu bagi kami. Tolonglah kami juga agar kami tidak menggunakan teknologi, HP, gadget secara berlebihan. Tolonglah kami agar kami dapat menggunakan alat-alat ini dengan baik untuk menambah pengetahuan, menambah ilmu bagi kami. Terima kasih Tuhan, memberkati juga orang tua kami dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing, agar kiranya lewat tugas pekerjaan ini mereka boleh merasakan, menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka dan juga kami sebagai anggota keluarga. Memberkati pertumbuhan masing-masing kami Tuhan, kami yang bersuka cita oleh karena ketambahan usia di hari ini maupun di minggu yang berjalan ini, Tuhan kiranya berkati. Baik kami anak sekolah minggu maupun juga guru sekolah minggu yang berhari ulang tahun, diberkatilah oleh Tuhan. Bapa di surga, Engkau kiranya menjaga terus kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami pergi dan berada. Biar kiranya apa yang kami lakukan dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, Kau memberkati guru-guru sekolah minggu kami dari kolom 1 sampai kolom 28, agar mereka diberikan semangat untuk melayani kami sebagai anak-anak-Mu. Ini yang menjadi doa kami Bapa, ini yang menjadi syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan doa ini akan kami aminkan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, torampe ibadah sudah selesai sampai di sini. Namun sebelum orang berpisah, nanti ketemu minggu depan, engkau ada pengumuman lagi untuk kita semua. Sebagaimana yang sudah engkau umumkan 2-3 minggu lalu Kang, bahwa pada minggu depan tanggal 31 Januari, khusus bagi mereka yang seumur 12 tahun ke atas. Ada di sini yang 12 tahun 1 bulan, 12 tahun 5 bulan, angkat tangan. Oh ya, banyak itu.
Ya, di kolom 10 pangkuk P kolom ada beberapa engkau tahu. Dan juga di kolom-kolom lain. Kalau yang seumur 12 tahun ke atas, nanti Mbak bilang nih Pak orang tua atau Pak encik engkau di kolom. Karena tanggal 31 Januari, orang mau datang di gereja, adik-adik semua melepas masa kanak-kanak. Adik-adik semua ke remaja, ya, karena umur mulai dari umur 12 ke atas, ya 12, 13, 14 dan seterusnya, itu bukan anak sekolah minggu lagi adik-adik. Nanti Mbak bilang Pak, Mama, Papa dan juga guru-guru yang ada di kolom, supaya nanti mau datang dengan di gereja, mau semua istilahnya semua di wisuda, kelar sekolah minggu, semua lanjut ke remaja. Seperti itu. Nanti akan dikirim surat ke kolom-kolom. Tapi engkau semua kasih bocoran tanggal 31. Mbak bilang Pak guru-guru di kolom. Demikian informasi dari engkau. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya, puji Tuhan, torang pe ibadah semua selesai. Sekarang enci undang lagi semua untuk berdiri. Torang semua tutup torang pe ibadah. Torang menyanyi lagu, ayo katakan kau sahabatku. Berdiri semua, semangat. Torang bergerakan. Torang menyanyi yang lagu, ayo katakan kau sahabatku. Ayo katakan kau saudara, ayo katakan kau saudaraku, nama Yesus satukan kita. Ayo katakan kau saudara, ayo katakan kau sahabatku, nama Yesus satukan kita. Bersama Dia aku bisa, bersama Dia kamu kuat, bersama Dia kita menang, bersama Dia. Yeay, 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 yeay. Ayo katakan kau saudaraku, ayo katakan kau sahabatku, nama Yesus satukan kita. Torang menyanyi satu kali lagi, lebih semangat lagi. Ayo katakan kau sahabatku. Ayo